Klaster baru COVID-19 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akhirnya terungkap. Informasi yang diperoleh media ini, sebanyak 8 orang karyawan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP terkonfirmasi positif dari hasil swab test. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Asar Ma'ruf, yang dikonfirmasi Selasa 22 September 2020 mengatakan bahwa saat ini ke-8 orang tersebut menjalani isolasi mandiri di Rusun Labota, Kecamatan Bahodopi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas selaku Sekretaris Gugus Covid Kabupaten Morowali. Sesuai dengan hasil rapat gugus tadi, kami ingin sampaikan bahwa secara keseluruhan yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Morowali itu berjumlah 24 orang. Yang masih positif hari ini adalah 10 orang, yang mana mereka melakukan isolasi mandiri. Khusus yang ada di areal kawasan ini, ada 9 orang yang positif di areal tersebut yang dilakukan isolasi mandirinya itu di rumah susun yang disiapkan oleh pihak perusahaan. Dalam pemantauan kami di lapangan bahwa secara protokol COVID oleh pihak perusahaan sudah melakukan pemisahan antara yang terkonfirmasi positif itu kepada yang belum terkonfirmasi, yang hari ini kita jadikan menjadi kontak ataupun sasaran screening kami untuk dilakukan swab. Demikian. Dari hasil sesuai dengan rilis kami yang masih menunggu itu 48 spesimen lagi. Kemudian dari kontak yang 8 kemarin yang terkonfirmasi positif itu ada 72 spesimen yang akan segera kami kirim untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Palu. Sementara pihak manajemen PT IMIP melalui Dedi Kurniawan via pesan WhatsApp juga membenarkan informasi tersebut dan merupakan karyawan yang baru saja cuti. Dedi juga mengatakan hal itulah yang membuat manajemen PT IMIP menerapkan kebijakan dan kewajiban karantina bagi seluruh karyawan yang selesai cuti atau sempat dirumahkan sebelum masuk kerja kembali. Karena saat ini tidak ada satupun yang bisa memprediksi apakah seorang aman dari virus COVID-19. Manajemen PT IMIP berharap fakta ini menjadi bahan introspeksi terutama bagi para pihak yang bekerja di dalam kawasan PT IMIP. Betapa pentingnya proses pemeriksaan kesehatan dan karantina sebelum masuk bekerja kembali di masa pandemi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali, Amir Aminuddin menjelaskan bahwa sesuai hasil rapat bersama pimpinan daerah, maka mulai Rabu tanggal 23 September 2020, seluruh sekolah akan ditutup selama 14 hari ke depan dan akan melihat perkembangan selanjutnya. Setelah dikeluarkannya surat edaran gubernur, kemudian Bupati mengeluarkan juga surat edaran, Dinas Pendidikan juga mengeluarkan juknis dalam rangka proses pembelajaran tatap muka. Ini dilihat sekolah-sekolah sangat kuat, namun pada tanggal 14 September sudah ada beberapa sekolah kita di Kabupaten Morowali yang sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka. Terus berjalan sampai hari ini, sekolah-sekolah terus melakukan pembelajaran di sekolah, karena setiap sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka harus melalui prosedur yang kami sudah tetapkan, harus mendapat restu orang tua, surat izin orang tua, kemudian seluruh sarana kesehatan protokol COVID sekolah-sekolah mereka harus siapkan, termasuk membuat jarak meja siswa, kemudian harus mendapat izin dari kepala wilayah, dalam hal ini Bupati melalui gugus COVID Kabupaten Morowali. Nah, sangat mencengangkan ketika di saat sekolah-sekolah kita lagi begitu bersemangat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tiba-tiba kita dikagetkan dengan adanya informasi resmi yang dikeluarkan oleh juru bicara gugus COVID Kabupaten Morowali bahwa di Kecamatan Bahodopi, khususnya di areal tambang PT IMIP, itu ada terkonfirmasi 8 atau 10 orang, ya, sehingga menjadikan Kabupaten Morowali hari ini sebagai zona merah di Sulawesi Tengah. Nah, terkait dengan
proses pembelajaran tatap muka yang sementara berlangsung ini kami sudah masukkan sebagai salah satu agenda rapat tadi barusan tadi siang pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini. Salah satu keputusan kita adalah mulai besok hari Rabu tanggal 23 September untuk sementara 14 hari ke depan semua sekolah pembelajaran tatap muka dihentikan. Insya Allah 14 hari ke depan kita akan lihat bagaimana perkembangan atau keadaan di daerah ini, sehingga ini akan kita jadikan ukuran apakah pembelajaran tatap muka yang terus kita gulir ini apakah akan diteruskan atau bagaimana untuk selanjutnya. Nanti kita lihat, insya Allah mudah-mudahan 14 hari ke depan angka terkonfirmasi positif corona ini terus menurun dan mengarah kepada yang lebih baik. Saya kira itu. Betul, hak belajar belajar itu adalah hak setiap anak, tetapi ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, guru, dan seluruh stakeholder punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan di setiap anak. Namun, salah satu persyaratan yang diharuskan dalam SKB 4 Menteri itu adalah harus setiap siswa mendapat surat izin orang tuanya untuk bisa mengikuti proses belajar tatap muka. Tetapi ini tidak bisa dipaksakan bagi mereka yang orang tuanya ragu dan kemudian tidak bersedia untuk membuatkan surat pernyataan atau surat izin orang tua, maka anak-anak mereka tetap mendapat pelajaran yang sama dengan teman-temannya yang mengikuti pembelajaran tatap muka, mungkin dengan cara-cara yang kami sudah siapkan seperti kunjungan guru-gurunya secara berkala di rumah-rumah siswa, atau dengan cara-cara belajar luring lainnya yang akan kita berikan. Yang pasti semua siswa kita pastikan tidak ada yang mendapat diskriminasi. Kita berharap semua siswa-siswa kita, baik yang orang tuanya menandatangani surat pernyataan ataupun tidak, tetap mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Secara zona oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengkategorikan untuk Kabupaten Morowali adalah zona merah bersama Kabupaten Donggala. Sesuai dengan hasil rekomendasi rapat tadi yang dilakukan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Gugus, bahwa kalau hari ini sudah ada kelonggaran untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Morowali, tetapi dengan mengingat kondisi dan fakta hari ini, maka Bupati dalam hal ini selaku Ketua Gugus menginstruksikan untuk selama 14 hari ke depan sekolah ini akan ditutup sementara waktu dengan kita melihat atau mengevaluasi kondisi COVID yang ada di Kabupaten Morowali. Dari Morowali, Bambang Sumantri melaporkan untuk KLI TV.